Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya bersama dua teman saya akan membahas mengenai pelanggaran kode etik auditor pada kasus laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Nah, sebelum kami memberikan pemaparan, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Kami merupakan kelompok 7 yang berasal dari kelas A mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Dr. Siti Maria Wadayati, MSI, AK, CA, CPA. Kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota ya. Yang pertama, ada Nufia Fakul dengan 1908 1030 1023. Lalu, yang kedua ada Nisrina Nadifa dengan 1908 1030 1133, dan yang terakhir saya sendiri, Zurita Novia Puspitasari dengan 1908 1030 1156. Supaya kita lebih memahami kasus laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai kronologi terjadinya kasus ini. Jadi, kasus laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun 2018 ini mulai terkuak di hadapan publik pada tanggal 2 April 2019. Tepatnya ketika dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Hal tersebut terjadi karena mereka menganggap bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku, di mana Garuda Indonesia telah membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar rupiah. Kenaikan laba tersebut sangatlah signifikan dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh Garuda Indonesia pada tahun 2017 yang mencapai 216,5 juta US dollar. Ternyata, kenaikan laba yang cukup besar tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan piutang dari PT Mahata Aeroteknologi oleh Garuda Indonesia terkait pemasangan WiFi pada pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2019, BEI menerima mandat dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Kemudian, pada tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia memberikan penjelasan terkait kisruh laporan keuangan tersebut, di mana pihak manajemen mengatakan bahwa kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan untuk tahun buku 2018 tidak melanggar PSAK 23, sehingga mereka menolak untuk melakukan audit ulang terkait pengakuan pendapatan dari PT Mahata Aeroteknologi atas pemasangan WiFi pada pesawat Garuda Indonesia. Selanjutnya, di tanggal 8 Mei 2019, pihak Mahata Aeroteknologi yang ikut terseret dalam kasus laporan keuangan Garuda Indonesia ini memutuskan untuk angkat bicara. Pihak Mahata Aeroteknologi menyatakan bahwa dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak Garuda Indonesia, Mahata Aeroteknologi mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada PT Garuda Indonesia. Namun, pihak PT Garuda Indonesia malah mencatatkannya sebagai pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Di tanggal 14 Juni 2019, pihak Kementerian Keuangan menemukan dugaan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan Garuda Indonesia dengan standar yang berlaku. Setelah dilakukan pertemuan dengan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan bahwa terdapat dugaan adanya audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Keputusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada auditor beserta KAP masih menunggu koordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Pada akhirnya, di tanggal 28 Juni 2019, baik pihak Garuda Indonesia, pihak akuntan publik Kesner Sirumapea, serta pihak kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan memperoleh sanksi atas kasus yang terjadi.
Dalam konferensi pers hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Hadianto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa izin operasi dari pihak akuntan publik dan kantor akuntan publiknya akan dibekukan selama 12 bulan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan profesi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, PPPK Kemenkeu juga mengirimkan peringatan tertulis kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan yang sekaligus menjadi kewajiban bagi KAP untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan akan dilakukan review oleh BDO International Limited. Sedangkan untuk pihak PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, sehingga akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah karena telah melanggar peraturan Bapepam nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah juga akan dikenakan kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia periode 2018 yang akan ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya, kelalaian auditor dalam mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. AP Kasnasirum Mape telah melanggar beberapa pelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, AP Kasnasirum Pae belum bisa menilai secara tepat terkait substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. AP Kasnasirum P tidak berhasil mendeteksi atas kesalahan penyajian material yang terjadi, yaitu pendapatan piutang yang telah diakui terlebih dahulu walau secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Yang kedua, AP Kasnasirum P melakukan penarikan kesimpulan audit tanpa adanya bukti yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi yang digunakan, sehingga hal ini telah melanggar SA 500 bukti audit. Yang ketiga, AP Kasnasirum P tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pelakuan akuntansi, sehingga hal ini telah melanggar SA 560 peristiwa kemudian. Kemudian, kode etik yang dilanggar oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dan dengan didasarkan pada kode etik akuntan publik Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAP, dapat disimpulkan bahwa kode etik yang dilanggar oleh AP Kasnasirum Mape adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Berdasarkan IAP, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang pertama mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. AP Kasnasirum Mape melanggar prinsip ini karena tidak berhasil mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesionalnya selama memberikan jasa kepada klien, sehingga klien tidak memperoleh jasa yang kompeten dari auditor. Alasan kedua, karena auditor tidak bertindak sesuai dengan standar yang berlaku, dibuktikan dengan adanya standar-standar yang dilanggar oleh auditor. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video nih. Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan menonton video kita. See you in the next video.